Ya, memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai. Artinya dari prosedur yang SOP yang telah ditetapkan oleh BGN, harapannya itu persoalan anggaran sudah selesai di Desember harapan. Tetapi kan anggaran diselesaikan selesai Desember, ya harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu, sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu di stop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Nah, dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran. Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum masih sifatnya itu bukan trial and error ya, tapi masih artinya gini, BGN ya intinya di lapangan itu satu pemilik gitu ya, antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Nah, ternyata ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadang. Saya melihat bahwa bergentayangan calon-calon yayasan. Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya. Nah, dari semua persoalan ini yang paling krusial itu adalah terkait isu kualitas makanan, karena memang kualitas makanan ini penting sekali dan itu di lapangan ini sangat teknis sekali. Ombudsman mendorong agar SOP itu tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah, dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas dari isu makanan yang keracunan, maka mulai sekarang atau mulai 2 minggu yang lalu Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan progres ini sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik. Jadi saya melihat memang semua persoalan tadi sudah dibahas, semua persoalan yang sekarang ramai di publik, mulai kasus Kalibata, Cianjur segala macam sudah diselesaikan. Tidak ada lagi pembayaran yang ditunda, karena sekarang per Mei ini semuanya semuanya anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hutang. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha dengan program begini, karena untuk pembiayaan 10 hari ke depan itu sudah dibayar di muka. Dan sehingga dengan seperti ini tidak ada lagi proses atau tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait persoalan pembayaran. Dan saya berharap yang namanya perlu disampaikan juga tadi didiskusikan
pada intinya anggaran itu ad hoc. Total maksimal itu 15.000. Dari 15.000 itu 2.000 untuk sewa dapur, 3.000 untuk biaya operasional tapi ad hoc, artinya ad cost, bukan ad cost. Jadi 3.000 untuk biaya operasional, artinya kalau misalnya biaya operasionalnya 2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan. Terus berikutnya lagi sekitar 10.000 ad cost untuk makanan. Kalau misalnya masaknya 9.000 ya 9.000. Kalau masaknya 8.000, 8.000, dan itu untuk setiap level pendidikan berbeda-beda, untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, Ombudsman melihat bahwa yang ad cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah mekanismenya disusun oleh BKN. Ombudsman Republik Indonesia akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program EPG ini akan kami pantau. Kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi berikutnya. Oke, 38. Tapi Ombudsman baru punya kantor 34 soalnya. Jadi di 34 titik ya. Di 34 titik nanti akan kami monitoring, akan konsentrasi di apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan. Dan yang kedua, apakah akan fokus untuk melihat menu-menu yang setiap hari apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya.